Hari ini masuk masak tauge. Tauge tahu ya teman-teman. Tauge tahu kuning. Ini tahunya aku pakai tahu kuning. Jadi jenenge tauge tahu kuning. Ini tahu. Tauge tahu kuning. Jadi ini apa tauge tak kasih tahu kuning. Ini tahu kuningnya tak bumbui dulu tadi teman-teman. Tak bumbui bumbu itu, bumbu raminasi itu ya, marinasi ya teman-teman. Tak goreng dulu, sisa bumbunya tak masukin di tauge ini. Nah mantap ya. Aku tak kasih daun bawang hijau-hijau. Cuma ini teman-teman aku nggak kasih cabai ya. Kalau teman-teman mau pakai cabai silahkan. Ini tambah cabai, wah mantap lagi. Ya ada merah-merah ya, nanti aku ngambil sendiri aja. Nanti aku nggak pakai cabai karena aku nggak makan cabai. Ini gini ya teman-teman, ini tauge tahu. Gampang ini teman-teman yang vegetarian bisa makan. Gampang, tahunya digoreng dulu teman-teman. Kalau mau kering ya silahkan. Ini tadi aku sebagian kering, sebagian setengah matang. Ini ya. Jadi ini tauge tahu. Ya ini yang satu aku bikin gorengan. Ini tahunya tadi anakku kan maunya nggak mau potong kecil-kecil, maunya utuh gini ya sudah, tahunya tak goreng. Ayam ini nih ayam ya teman-teman, ayam gulungnya aku beli temanku. Jadi temanku kan apa usaha di mall itu loh, dagang. Kemarin aku ketemu jadi ngobrol, aku beliin dua, ini dua teman-teman, dua gulung. Harganya satu gulung 15.000, aku beli 2 30. Ya kan dagang di mall, dagang minuman-minuman itu loh teman-teman. Nah, aku beli mentah ini, aku beli mentah tak goreng sendiri. Kriuk banget ini, kulitnya aja enak nih tadi tuh. Ini kulitnya kriuk banget teman-teman tuh. Tuh makan ya. Kulitnya aja kriuk ini. Tadi ada yang jatuh kulitnya. Nanti aku makan kulitnya nih, kriuk banget teman-teman. Ingat ya. Oh kulitnya kriuk banget. Minyak. Itu makan. Ya. Kriuk banget. Mana ya teman-teman? Kita rapikan. Rapi. Kulitnya aja kriuk banget. Aku udah makan dua nih. Ya. Ini ayam. Ini ya, ininya nih gitu. Lihat ini ayam digulung. Digulung pakai kulit. Kulitnya dia juga homemade, apa bikin sendiri teman-teman nih. Ini ya. Kita lihat ya. Nih. Kering nih. Tuh. Aku makan. Ya. Oh, gimana? Ini teman-teman makan pakai nasi aja. Kata temenku udah enak. Ini bikinan rumah ya teman-teman. Ini bikin perumahan. UMKM lah. Jadi aku ngelakuin barang-barang UMKM. Teman sendiri. Mana ya teman-teman? Tuh. Mantap. Ini dua masakanku hari ini, tauge tahu. Teman sama ini. Ya. Dua ini wis mantap. Gorengan tahu, kalau ayam gulung, kalau tauge. Ini ya teman-teman. Nah, masakanku hari ini. Ini apa namanya? Kalau teman-teman mau ditambahi cabai, nah. Pakai apa? Tauge ini kan pakai cabai. Kasih cabai berarti pedes, enak mantap. Ya teman-teman semua. Ini kan nggak pakai cabai, ini ala aku sendiri.
anakku kan nggak makan cabai, jadi kalau kita bikin ala kita sendiri ya teman-teman semua. Ini sekarang ini masih lagi viral itu mafia tanah teman-teman ya, mafia tanah itu. Wah, karena merajalela ini. Semua itu kata TikTok ya teman-teman, saling berkait ya teman-teman. Notaris sama suratnya sama macam-macam teman-teman ya. Mafia tanah. Jadi teman-teman kalau beli tanah atau rumah ya, teman-teman surat legalitasnya itu penting teman-teman. Jadi yang penting legalitasnya ya. Legalitasnya teman-teman harus bener lah. Jangan yang masih abu-abu itu. Suratnya teman-teman kalau bisa cari yang SHM. Ada SHM, ada IMB itu teman-teman sudah aman. SHM-nya itu dulu, diteliti dulu ya teman-teman. Dari siapa kayak gitu. Kalau perlu dari riwayat tanahnya itu ada teman-teman, sehingga jelas gitu. Sekarang banyak surat itu double. Kalau surat yang gandengan itu hati-hati teman-teman, nanti nyicil hilang, mangkrak kabeh wis ra karuan. Sekarang lagi musim ini karena kan harga tanah mahal teman-teman, sehingga dulu tanah murah, sekarang tanah kan mulai naik, mulai mahal. Karena di Jakarta itu sekarang 15 juta, 17 juta, teman-teman, 10 juta kayak gitu, 20 juta, bahkan kalau di jalan besar itu sudah 25 juta teman-teman semeter itu. Sekarang ya teman-teman ya, dulu sih beda. Dulu 6 juta, 7 juta aja udah lewat mobil. Sekarang nggak ada apa teman-teman. Sekarang 10 juta, 15 juta, bahkan kalau jalan gede itu 20 juta. Toh teman-teman, sekarang di Jakarta ya, aku nggak ngomong di kampung ya teman-teman. Kalau di kampung ya murah-murah, tapi kan nggak laku, mau buat apa. Tak jadi mangkrak. Surat yang gandengan gitu teman-teman juga hati-hati, jangan yang seperti itu ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang musim kayak gitu teman-teman, musiman itu kan kata orang TikTok tuh nggak tahu benar nggak ya, kan kerjasama teman-teman. Jadi dari ABC dari awal sampai akhir tuh semua terlibat teman-teman, kayak gitu. Jadi repot teman-teman. Kalau teman-teman nyari-nyari yang bener lah, wis gitu aja. Itu dari bawah sampai atas ya teman-teman. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, semua terlibat semua. Jadi akhirnya ya nggak karu-karuan, nggak tahu gimana itu. Ya teman-teman, sampai notaris sampai macam-macam itu. Jadi mafia tanah itu memang semua kebagian kayak gitu, jenenge mafia. Nggak tahu bagaimana prosesnya, aku ngerti ya teman-teman. Itu kata TikTok gitu ya. Jadi teman-teman, itu pesanku ya teman-teman, kalau cari rumah, cari tanah itu yang bener lah, wis ngono. Suratnya jelas, yang punya jelas teman-teman ya, riwayatnya jelas, itu baru dibeli. Nanti duit kita sia-sia, kita nyari duit susah teman-teman. Aku dulu waktu beli itu aku teliti dari siapa, ininya siapa, dari girik siapa gitu. Suamiku tuh teliti banget. Kalau enggak beli dia. Lebih baik enggak beli, duitnya untung. Dulu ya teman-teman, sekarang belum beli, enggak punya duit sekarang. Ya, kadang buat usaha dulu. Dulu suamiku pernah lihat tanah ya teman-teman. Itu ternyata ahli warisnya ada yang hilang, nggak tahu gimana. Akhirnya suamiku takut nggak jadi, daripada nanti tiba-tiba nongol, repot. Itu padahal murah tanahnya murah, bagus. Suamiku udah seneng. Ternyata suratnya, kenapa ini dijual murah? Kalau teman-teman tanah di rumah dijual murah itu teman-teman sudah harus curiga, ada apa dijual murah. Ternyata ada satu ahli warisnya nggak tahu kemana. Suamiku takut dibeli nanti datang ahli warisnya kayak gitu. Jadi suamiku nggak jadi, ya duitnya hilang lah.
Soalnya itu dulu suamiku dulu kan suamiku kerja teman-teman, bosnya ya teman-teman. Bosnya tuh pernah beli tanah, beli rumah buat pabrik ya, dia kan bikin pabrik kerupuk. Jadi dia bikin pabrik gitu, dia beli tanah, beli rumah tuh. Nah, buat bikin pabrik. Setelah berapa tahun kemudian, ahli warisnya kan ada salah satu orang yang jual itu nggak ngasih tahu juga gitu loh. Nah, akhirnya sudah dibeli, sudah selesai, sudah dibangun, sudah operasi, namanya pabrik kerupuk teman-teman di Tangerang ya teman-teman. Nah, setelah udah selesai datang ahli warisnya belum kebagian. Nah, sidang berapa kali itu. Waktu itu suamiku kan kerja sama dia manajer. Dia tanya, bos, kok kamu tiap minggu pakai baju rapi kemana? Sidang apa? Sidang ini, tanah begini. Udah kamu bayar aja setiap sampai 30 tahun teman-teman. Lah ngapain? Sidang capek 30 tahun, udah bayar aja bos, udah nggak usah ini. Akhirnya dibayar selesai. Nah kayak gitu teman-teman, tiba-tiba nongol itu, tidak tahu dari mana, ternyata dia masuk di situ ahli warisnya kayak gitu. Jadi itu udah selesai teman-teman, sudah transaksi sudah selesai, tiba-tiba datang ahli waris. Wah itu bosnya suamiku, waktu itu suamiku kan kerja, suamiku kan manajer yang ngurus duit itu loh. Kok bos tiap hari ini ke sidang-sidang? Udah bos bayar aja, udah nggak seberapa, nanti sidang tuh sudah 30 tahun itu surat kayak gitu teman-teman. Tiba-tiba nggak tahu dari mana, udah transaksi udah selesai, pabrik udah jalan teman-teman. Waktu itu suamiku kan kerja kayak gitu ya. Itulah dari pengalaman itu. Baik, suamiku kalau ditawarin tanah ini di sana murah, dilihatin dulu, ini tanah nggak bener, nggak mau dia kayak gitu. Yang kemarin juga ada nawar itu HGB ya teman-teman, 25 tahun nih Pak, bisa ditingkatkan begini-begini murah. Oh enggak, aku mau nyari yang SHM gitu. Suamiku nyarinya yang sudah SHM gitu teman-teman. Pernah juga ketipu teman-teman begini, misalnya luas tanahnya 300 meter gitu ya teman-teman, yang 100 itu bukan SHM, gire. Jadi yang si gire ini ngurusnya 1 tahun lebih, itu sampai kena COVID dulu teman-teman. COVID-19 itu loh waktu itu 2000, suamiku belinya 2016, belinya 2016. Tapi terus karena giriknya itu hilang lagi, giriknya hilang, harus nunggu diumumkan di koran, macam-macam lah teman-teman. Udah bayar notaris, sudah ini, udah bayar pajak, segala udah lunas. Tapi tiba-tiba yang 100 meter itu ternyata girik kayak gitu. Akhirnya kena COVID itu loh 19 tuh. Wah berhenti 2,5 tahun tuh. Akhirnya teman-teman susah urusannya. Anak buahku yang ngurus di BPN itu kan, kalau masuk BPN di tes swab itu loh teman-teman, di tes swab terus, colok-colok hidungnya itu kayak gitu. Jadi setiap ngurus tuh colok-colok hidungnya, di tes swab kayak gitu. Waktu itu COVID-19 itu jadi terbengkalai itu ya kayak gitu teman-teman. Jadi rugi bandar. Suamiku harusnya untung, ya itu nyari. Suamiku pikir ini murah bagus gitu ya. Sekarang udah pengalaman, nggak mau murah. Kalau murah hati-hati, sama aja nombok murah sekian juta, akhirnya lebih ngurus surat-suratnya aja udah 50 juta teman-teman, nombok katok. Bener teman-teman, jadi nombok di bandar. Jadi untungnya serenek gitu. Akhirnya untuk jual itu teman-teman susah banget teman-teman. Akhirnya sama suamiku jual murah-murah, lah rugi singgah ya, bu-buan aja tuh. Karuan kayak gitu teman-teman ya. Ini pengalaman ya. Jadi karena itu sebenarnya separuh itu sudah bagus SHM, cuma sisanya itu yang kiri kayak gitu teman-teman. Itu jadi sekian meter ya, lupa aku berapa meter gitu.
400 lebih apa 500 lebih, terus yang 300 itu bener lah, 300 lebih itu bener. Sisanya yang 100-an ya, 100 lebih itu enggak bener gitu. Maksudnya enggak, bukan ini, abu-abu lah. Wis kayak gitu. Jadi dari kiri teman-teman kayak gitu. Adius lah repotnya kayak gitu. Teman-teman ya, sing abu-abu itu tinggalkan lah teman-teman, jangan mau karena murah, nanti juga hitungannya malah lebih banyak teman-teman. Kalau teman-teman ini ya beli tanah atau beli rumah itu begitu teman-teman ya. Tadi harus bener. Aku juga baru sekali itu. Biasanya suamiku tuh teliti, cuma ini kan suamiku buru-buru sudah seneng kayak gitu. Terus yang jual itu apa namanya nggak terbuka gitu loh teman-teman. Yang jual itu kayak gimana ya, nipu sih enggak, tapi merahasiakan sesuatu tuh yang besar itu. Jadi kadang orang jualan itu kan begitu teman-teman ya. Semua ya kalau marketing yang ngomongnya manis ya kan. Oh begini begini gono begini ya teman-teman kayak gitu. Taunya disembunyikan yang abu-abu itu. Jadi malah ribet. Wis gitu ya teman-teman, ini pengalaman aja bisa teman-teman, supaya teman-teman hati-hati aja. Tapi ya terserah, monggo duitnya nanti tangan teman-teman ya, daripada nanti teman-teman apa rugi bandar kayak aku. Wis gitu ya teman-teman, itu pengalamannya aku share ke teman-teman. Jadi itu teman-teman harus teliti, jangan nanti tiba-tiba nongol ahli waris dari mana gitu, kita tidak tahu, tiba-tiba abu-abu surate ngono wae wis ya teman-teman. Kita kan tidak bisa nuduh orang kayak gitu ya, tidak semua itu kan oknum ya teman-teman, tidak semua begitu. Jadi semua itu kita harus pelajari teman-teman ya, semua itu terlibat dari bawah ke atas bro, kayak gitu. Semua mafia tanah tuh begitu, semua ikutlah kayak gitu, semua kebagian lah istilahnya kayak gitu. Makanya teman-teman harus jelas ya teman-teman, surat-suratnya harus SHM pun sudah pecah masing-masing. Kalau teman-teman beli rumah di klaster itu teman-teman harus sudah pecah, jangan rombongan repot nanti. Itu kan 10 orang 20 orang baru teman-teman baru bisa mecah ya kayak gitu. Terus IMB teman-teman juga harus sudah mecah masing-masing. Kalau sudah mecah teman-teman sudah relax ya, sudah aman kayak gitu. Ya sudah jelas lah kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Cuma teman-teman harus teliti asal usulnya, dia beli dari siapa. Gitu kan tahu pasti ya kan. Misalnya dari si A ke B, B ke C, C ke D kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Itu riwayat apa tanah itu pasti ada sejarah lah istilahnya. Kalau zaman dulu riwayat tanah, kalau sekarang sejarah tanah itu gitu ya. Jadi satu tanah itu ada sejarahnya, dibeli dari A terus dijual ke B terus dijual ke C misalnya gitu. Itu ada enek rangkaiannya lah teman-teman kayak gitu, ada sejarahnya ya teman-teman. Kembalilah ke sini ya teman-teman. Inilah aku masak tauge tahu ya teman-teman, sama ini gulungan ayam karo tahu goreng. Ini pas request anakku, maunya tahunya nggak mau dicampur, tahunya dewekno ini. Request bos kecil request bosku kecil kae wis nganggo request barang ya. Nggak mau tahu dipotong. Kemarin tempe tak potong kecil-kecil, mama aja bikin tempe kecil-kecil, udah yang besar-besar aja makanya enak. Ya wis busi ya, tapi tak potong sebagian, potong kecil-kecil kayak ini bos tuwek. Bos tuwek itu suamiku tuh bos tuwek, kayak gitu bos kecil maunya gorengan wis ngene karepek ngono ya teman-teman. Aku ini wong netral karep, setelah tak pikir ya teman-teman kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman waspadalah, hati-hati kayak gitu, jangan sampai kita kebrundrung ya teman-teman. Golek murah kok teman-teman bonyok kayak gitu ya teman-teman. Wes ya, ini dia masakanku hari ini. Oke gitu dululah teman-teman.
pagi menjelang siang. Ini HP ku ini kalau apa namanya teman-teman, kalau kelamaan upload itu suka mati dewi, tiba-tiba mati kayak gitu. Aku suka upload itu panjang, tapi kalau panjang itu suka tak jadiin 2 seri, 1 seri 2, karena kalau upload itu suka mati. Ya maklum HP murah gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak lah. Wes sehat selalu teman-teman. Jadi masakanku hari ini tauge tahu karo ini gulungan ayam karo tahu goreng. Wes aku mau nyambel dulu teman-teman. Tadi belum nyambel. Itulah ya teman-teman. Terima kasih.